Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Wah, Kak Eca semangat sekali hari ini. Semangat ya. dong, Mbak. Kakak di sini juga percaya bahwa adik-adik di rumah juga semangat dalam mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk, tangan kita mau dilipat, mata kita mau ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan akan tolong kami, baik kami yang berada di sini maupun adik-adik yang berada di rumah. Tuhan juga akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kak Eca, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau angkat satu pujian, Kak. Iya. Selamat pagi Tuhan. Boleh tepuk tangan? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Bertambah cinta Dia. Bertambah cinta Dia. Adik-adikku yang kukasihi, tanpa terasa kurang lebih sudah hampir 1 tahun ya kita belum bisa beribadah secara langsung. Adik-adik juga belum bisa pergi ke sekolah. Tapi tahu enggak, Tuhan Yesus tuh sayang loh sama adik-adik. Buktinya apa, Kak? Sampai saat ini adik-adik masih sehat ya Kak Eca ya. Masih bisa makan setiap hari, enggak kelaparan. Iya benar banget Mbak. Diberi kesehatan sama Tuhan Yesus. Betul. Itu salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus senantiasa menolong kita baik waktu suka maupun pada waktu duka. Seperti lagu kita saat ini Kak. Yaitu Tuhan Yesus satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Adik-adik, sudah tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagi ya Kak Eca ya. Yesus kupanggil. Adik-adik boleh sikap berdoa. Kita mau siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus
semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom, bertemu kembali lagi di dalam sekolah minggu dengan online. Dan kita pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji nama Tuhan, kalian boleh duduk manis untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan saat ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Yuk, tangannya dilipat semuanya. Tangan dilipat, terus tunduk kepala. Nah, kita akan berdoa, tutup matanya. Nggak usah lihat sana sini, kita akan berdoa. Tirukan saya ya, kita akan menerima firman Tuhan, minta sama Tuhan, tirukan saya berdoa. Yuk, tirukan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami untuk kami boleh duduk, diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, buka mata hati kami, telinga kami, perasaan kami untuk kami menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita bertemu kembali lagi di dalam firman Tuhan saat ini yang akan saat ini dengan judul yaitu Tuhan Penolong. Nah, mungkin adik-adik semuanya atau anak-anak semuanya yang saat ini mungkin pernah sekali atau mungkin berulang kali Tuhan itu menolong. Siapa yang sini belum pernah ditolong Tuhan? Oh, enggak ada ya. Semuanya pernah ditolong Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak tinggal diam, tapi terus Dia akan senantiasa menyertai anak-anak semuanya. Nah, oleh karena itu kalian semuanya harus ini ya, berani untuk melakukan. Karena apa? Tuhan Yesus telah menyertai senantiasa anak-anak. Tapi di dalam penyertaan ini Tuhan itu senantiasa terus menolong. Dan dalam pertolongan Tuhan ini Allah tidak tinggal diam. Ya, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Makanya ini anak-anak harus berani ya melakukan segala sesuatunya itu berani. Yuk kita buka dulu. Nah, sudah ini kita akan buka di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Ya, ini kita perjanjian lama ya. Jadi agak belakang. Perjanjian lama. Yaitu di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a. Sudah ketemu ya? Kita akan baca sama-sama. Mungkin yang saat ini yang tidak bawa Alkitab atau belum sempat menyiapkan tadinya Alkitabnya, nah di layar sudah tertera yaitu firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama membacanya. Yang bawa Alkitab, yang mungkin ada pakai HP, bisa dibuka supaya kita benar-benar tahu apa yang difirmankan Tuhan saat ini.
Yuk kita akan baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku saya ulangi, kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku? Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan membacanya firman Tuhan, dan saat ini kita bisa melihat yaitu bagaimana Yesaya itu dipakai Tuhan luar biasa. Nah, bagaimana luar biasa? Dia sangat menderita sekali loh sebetulnya. Dia itu menyampaikan firman Tuhan, firman-Nya Tuhan Yesus itu kepada banyak orang yang berdosa, sampai dia itu dipukuli, dia sampai juga diludahi. Wah, ini pokoknya menderita sekali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dulu yaitu bagaimana cerita anak sekolah minggu yang sebetulnya di dalam rumahnya dia itu juga menjadi berkat di dalam keluarganya. Tetapi dia ada keraguan. Kenapa? Karena apa? Dia takut karena mungkin ya dikatakan kurang percaya diri. Hasilnya dia kalau disuruh apa-apa dia ketakutan sekali. Ini namanya adalah Wulan. Lah Wulan ini diperintahkan oleh guru sekolah minggunya untuk dia berdoa. Ayo Wulan, kamu berdoa. Wah, sudah. Dia suruh berdoa itu ternyata apa? Wah, gemeter, semuanya dingin. Kenapa? Dia enggak terbiasa. Dia enggak terbiasa untuk melakukan berdoa di situ. Tapi oleh guru sekolah minggunya, ayo, saya pernah loh dengar di dalam keluarga kamu bisa berdoa. Ayo, kamu berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Maju, suruh maju. Enggak, aku enggak mau. Diam dulu. Enggak kan. Wah, akhirnya teman-teman sekolah minggunya malah ketawa. Wah, kamu ngapain suruh berdoa kok kayak suruh terjun aja. Nah, dia enggak seperti itu ya. Terus akhirnya guru sekolah minggunya begini. Ayo, kamu tenang dulu. Yuk kita akan berdoa. Kamu mesti bisa. Ayo kita maju. Kamu berdoa. Ya, akhirnya dia berdoa. Ya, seperti gambarnya ini ya. Nah, ini di dalam mimbar ini Wulan berdoa ini. Ini ada anak keberanian, yaitu bagaimana. Nah, ini anak yang berani, dia berani tampil untuk maju ke depan. Maju ke depan untuk berdoa. Makanya dia berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini, nah terus dia belas sampai amin. Akhirnya apa? Dia bisa lega sekali dalam hatinya, lega. Kenapa?
wah aku ternyata bisa mimpin doa. Nah, akhirnya dia sudah nggak takut lagi. Suatu saat dia melakukan ini. Nah, walaupun tadi dia diejek temannya, tapi dia akhirnya bisa. Nah, seperti bagaimana Yesaya itu juga seperti itu. Dia melakukan segala sesuatunya itu nggak enak. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya di dalam layar ini. Bagaimana Yesaya mengajar kepada banyak orang. Ternyata dia tidak begitu gampang aja seperti Wulan ini yang dialami cuman disurak gitu. Enggak. Tapi Yesaya ini yang dilakukan, dia malah dipukuli. Wah, mungkin kalau dia sebagai ini ya nabi ini ternyata wah luar biasa nih, penderitaan yang luar biasa. Ya, kalau dibandingkan Tuhan Yesus ya lebih menderita Tuhan Yesus. Tapi dia juga sebelum Tuhan Yesus ada, dia ternyata menjadi anak Tuhan itu ternyata juga enggak enak. Dia diperintahkan Tuhan untuk memperingatkan dia, untuk membawakan berita keselamatan yang Tuhan berikan, ternyata dia juga enggak enak. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya ini ya, bagaimana Yesaya ini, slide berikutnya, yaitu, nah ini dia mengajarkan kepada banyak orang. Nah, itu ada gambarnya itu ya, di situ gambarnya banyak sekali, ada yang mendengarkan, ada yang enggak. Nah, kebanyakan tidak. Dan mereka setelah dia turun, wah ini malah enggak karu-karuan. Tapi dia tetap, dia berani. Karena apa? Dia bersama Tuhan. Tuhan menolongnya, dia enggak sendirian karena Tuhan ada. Nah ini yang terjadi ya di dalam kehidupannya Yesaya ini. Dia karena percaya, dia mau dipakai oleh Tuhan. Nah anak-anak semuanya mau dipakai Tuhan enggak? Ya mau ya, harusnya ya mau dipakai Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mau pakai anak-anak semuanya ini. Nah, bagaimanapun keadaan kalian, Tuhan bisa pakai. Makanya kalau suruh berdoa, jangan takut ya, jangan takut. Nah, kalian juga mulai berdoa. Baca Alkitab, suruh baca Alkitab ke depan, berani enggak? Ya tentunya berani. Nah, ada enggak cita-cita di sini yang menjadi besoknya mau jadi pendeta? Oh, ada yang ngacung, ada yang enggak ya? Ya. Ada yang pengen jadi guru sekolah minggu? Oke, ya. Kalian bisa ini ya melayani Tuhan. Tuhan menunggu kalian semuanya untuk menjadi alatnya. Kita semuanya bisa dipakai Tuhan loh untuk menjadi alatnya. Nah, seperti Yesaya ini ya, dia mengajarkan banyak tantangan. Nah, sebagai anak Tuhan juga banyak tantangan. Nah, kita percaya Tuhan senantiasa menolong kita di dalam kehidupan kita. Makanya janganlah takut. Kuasa Allah ada di dalam kehidupan kita kalau kita mau bersandar kepada Tuhan. Nah, seperti tadi ya Wulan ini juga seperti itu, takut. Wah, akhirnya dia bisa melakukan karena ada keberanian, dia percaya yang sungguh-sungguh. Tuhan ternyata tidak tinggal diam, dia berikan keberanian, bisa berdoa. Nah, akhirnya ada sukacita semuanya. Dan ternyata inilah yang membawa berkat juga bagi teman-temannya. Teman-teman juga pengen juga. Wah, aku besok juga mau berdoa kayak Wulan. Wulan aja bisa kok, saya nggak bisa. Aku harus bisa. Nah, anak-anak juga seperti itu. Ya, harus juga mau ya. Mau, yaitu kalau disuruh baca Alkitab, mau. Kalau suruh berdoa, mau ya. Karena ini semuanya untuk pelayanan Tuhan. Untuk mengedarkan persembahan, mau. Nggak usah malu-malu. Oh, enggak. Nah, kita harus ada keberanian. Karena Tuhan senantiasa menolong di dalam kehidupan kita. Yuk, sekarang kita akan buka di dalam Mazmur 33 ayat 20. Ini untuk menjadi ayat hafalan kita, ya. Mazmur 33 ayat 20. Sudah ketemu semua? Ya. Kalau belum ketemu ya kita lihat aja dulu di layar ya. Sudah tertera, yaitu Mazmur 33 ayat 20. Sudah ya? Yuk kita pelan-pelan bacanya ya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Yuk kita ulangi lagi. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan.
Dialah penolong kita dan perisai kita. Sudah? Yuk, hafal ya. Sekali lagi kita akan sama-sama. 1, 2, 3. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah, Tuhan ini senantiasa menolong di dalam kehidupan kita, dan Dia memberikan kepada kita itu kayak tameng ya. Jadi kita ada pelindungnya, dan senantiasa Tuhan menolong di dalam kehidupan kita. Percaya enggak kalau Tuhan menolong kita? Ya, percaya. Saya percaya, adik-adik semuanya, anak-anak semuanya percaya bagaimana Tuhan itu menolong kita semuanya. Yuk, sudah semuanya? Ya, ini menjadi ayat hafalan. Terus mungkin bisa dicatat. Ya, sekarang kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita berdoa ya. Ya, tirukan saya untuk berdoa. Jadi kalian semua menirukan saya. Yuk. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu ini terus mengiang-iang di dalam pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mungkin saat ini adik-adik semua atau anak-anak semuanya ini ada yang tadi ini ya terlambat. Kalian bisa putar lagi, yaitu melalui YouTube, yaitu Sekolah Minggu GKJ Bibis Luhur. Dan atau mungkin teman-temannya yang lainnya belum mendengarkan, kalian bisa beritahukan kepada yang lainnya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Shalom, Tuhan memberkati. Anak-anakku, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan Imam Rasuli. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita menuju ke penutup dan doa penutup, mari kita pujikan lagu Yesus dalam rumahku. Dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita tutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Mari kita berdoa dan nanti kita tutup bersama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya apa yang boleh kami dengar firman-Mu pada saat ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
ajari kami Tuhan, boleh menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Bapa, kami juga ingin belajar berdoa seperti doa yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anak, untuk ibadah sekolah minggu pada saat ini, kita akan tutup dengan pujian Yesus di dalam rumahku. Tapi jangan lupa sebelumnya, kalau kita masih dalam masa pandemi, tetap memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Selalu jaga kesehatan dan jaga imun kita. Dadah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku,